Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, kita harus tetap semangat. Baik anak-anak ibu sekalian, sekedar mengingatkan bahwa pertemuan yang sebelumnya kita masih berada pada materi tentang teks prosedur, di mana teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang tahapan atau urutan tertentu ya, yang berkenaan dengan melakukan ataupun berbuat sesuatu dengan urutan dan langkah-langkah yang tepat. Itu mengenai teks prosedur. Pada video pembelajaran kali ini kita akan berada pada teks yang berbeda, di mana materi kita berlanjut dengan teks eksplanasi. Jadi untuk itu, apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Bagaimanakah cirinya? Apa saja strukturnya dan kaidah kebahasannya? Ikuti pembelajaran teks eksplanasi pada video pembelajaran kali ini. Eksplanasi secara etimologi terdiri dari kata explain yang artinya menerangkan, menjelaskan, dan explanation yang artinya keterangan dan penjelasan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu, seperti demonstrasi, gempa bumi, serta pengangguran yang ada di sekeliling ataupun yang terdapat di daerah kalian. Berikut ini merupakan contoh teks eksplanasi yang berjudul Pelangi, dan contoh yang kedua yaitu proses terjadinya gunung meletus. Struktur teks eksplanasi mencakup terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas, berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Struktur yang terakhir yaitu interpretasi yang disebut dengan kesimpulan, yaitu pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dan menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi mencakup: pertama, ilmiah, kedua, logis, dan yang ketiga, bersifat objektif. Dalam teks eksplanasi ada kaidah yang harus diperhatikan. Berikut adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks eksplanasi.
Selain ada kaidah, dalam teks eksplanasi memiliki pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, di mana dalam hal ini sebab akibat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perinciannya. Berikut merupakan contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses, yaitu suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dengan perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, bisakah kalian pahami teks eksplanasi? Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran yang Ibu paparkan pada kesempatan kali ini. Dan saya berharap ya kalian mengikuti benar-benar pembelajaran pertemuan ke pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak Ibu sekalian, untuk pembelajaran kali ini saya harap sampai di sini, dan saya tetap memberi ya atau motivasi tetap semangat ya dalam melakukan proses pembelajaran. Dan saya sudahi video pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.